Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Amalia Syafira. Nama saya Dias Guswendi Kromosa Temenggung. Saya Fahmi Fahru Roji. Nama saya Ramdan Nugraha. Saya Nadifah Safabila. Di sini saya akan mensosialisasikan mengenai penerapan protokol kesehatan sesuai dengan standar. Mari kita mulai. Protokol kesehatan itu adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman saat pandemi COVID-19. Virus COVID-19 ini menyebar melalui mulut, ke hidung, dan ke mata. Kenapa bisa begitu? Karena partikelnya sangat-sangat kecil. Ada beberapa hal yang harus kita terapkan. Yang pertama itu ada menjaga kebersihan tangan kita dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer setelah kita melakukan aktivitas. Yang pertama adalah hidupkan keran dan basahi tangan kamu dengan air bersih. Yang kedua, gunakan sabun. Gunakan sabun. Ini. Kemudian, cuci punggung tangan kamu, kanan dan kiri. Kemudian, sela-sela jari, kanan dan kiri. Kemudian, seperti ini. Baru ibu jari kanan dan kiri, kuku kanan dan kiri. Setelah itu, pergelangan tangan. Setelah sudah, bersihkan dengan air yang bersih. Yang kedua itu jangan menyentuh area wajah. Kenapa? Dikarenakan akan sangat banyak virus dan bakteri yang ada di tangan. Apabila tangan kita menyentuh area wajah, terutama di bagian mata, hidung, dan mulut, akan menyebabkan virus itu mudah masuk ke dalam tubuh kita. Dan yang ketiga itu, Ketika akan bepergian atau beraktivitas di luar rumah, pastikan untuk selalu menggunakan masker. Gunakan ya. Karena memakai masker adalah salah satu bagian dari 3M. 3M adalah memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. nah, cara menggunakan masker itu kita pegang ujung talinya, jangan sampai tangan kita itu menyentuh bagian tengah masker. Setelah itu tinggal pakai dan tarik ke bawah sampai menutupi dagu bawah dan lekukan bagian atas sehingga menutupi. Yang selanjutnya itu Menghindari kerumunan dan jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Dikarenakan jarak itu cenderung aman dalam penyebaran virus COVID-19. Yang kelima, etika bersin atau batuk. Dengan cara membiasakan diri ketika batuk menggunakan dan menutupnya melalui siput tangan kanan seperti ini. begini ya. Dan yang terakhir, kita harus olahraga yang teratur, tidur yang cukup, dan makan makanan yang bergizi. Meskipun pada masa pandemi seperti ini, kita harus tetap menjaga kesehatan tubuh kita dengan berolahraga, tentunya dengan mematuhi peraturan protokol sesuai dengan standar. Itu perlu diterapkan dimanapun kita berada, itu harus diterapkan untuk memenuhi protokol kesehatan. Karena apa? Untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sekian dari saya sosialisasinya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Poin-poin saya tutup. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama saya Muhammad Al-Fatih.
Kedua, gunakan alat elektronik sesuai kebutuhan dan kapasitasnya. Yang ketiga, gunakan lampu LED. Dan keempat, jangan terlalu sering membuka dan menutup kulkas. Selanjutnya dampak. Dampak positif hemat listrik yang pertama menyelamatkan bumi. Yang kedua, menyimpan energi listrik untuk generasi berikutnya. Yang ketiga, hemat pengeluaran. Lalu, dampak negatif boros listrik. Yang pertama, terjadi peningkatan suhu global. Yang kedua, terjadi pemadaman bergilir. Yang ketiga, boros pengeluaran. Selanjutnya, sel safety saat menggunakan listrik. Yang pertama, ketika mencarger HP maupun laptop dan lainnya, pastikan tidak ada kabel yang tergulung. Yang kedua, jangan menyentuh dengan tangan yang basah pada benda yang terhubung dengan listrik. Yang ketiga, jauhkan kabel dan stop kontak dari jangkauan anak kecil dan hewan peliharaan. Tips menghemat listrik. Yang pertama, cabut kabel dari saklar yang setelah digunakan. Yang kedua, gunakan alat elektronik ketika diperlukan saja. Yang ketiga, matikan lampu di malam hari. Ketika kita tahu cara menghemat listrik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatifnya. Yaitu yang pertama, dapat menghemat uang. Yang kedua, kita dapat mengurangi konsumsi BBM. Yang ketiga, kita dapat menghemat energi listrik. Dampak negatif pemborosan energi listrik, yaitu yang pertama, terjadinya peningkatan suhu global. Yang kedua, tagihan akan semakin meningkat. Yang ketiga, pemborosan energi listrik. Setelah itu kita harus mengetahui tentang keamanan penggunaan listrik. Pertama, ikuti buku petunjuk penggunaan. Yang kedua, ketika tangan kita basah, kita tidak boleh memegang peralatan listrik. Yang ketiga, hati-hati dalam menghidupkan dan mematikan energi listrik. Manfaat penghematan energi listrik dan keamanan penggunaan energi listrik. Apakah teman-teman tahu bagaimana memanfaatkan energi listrik di rumah? Seperti misalnya ya Kak, kita mematikan lampu pada siang hari gitu. Benar sekali. Mematikan lampu pada siang hari termasuk cara menghemat energi listrik yang ada di rumah. Ada beberapa hal yang lain yang akan terjadi jika kita menghemat listrik. Pertama, menghemat uang dan mengurangi pengeluaran setiap bulan. Yang kedua, mengurangi polusi. Mengapa mengurangi polusi? Polusi meningkat baik karena penggunaan listrik maupun penggunaan bahan bakar fosil oleh kendaraan bermotor. Bila kita boros listrik, maka alat listrik akan menimbulkan polusi seperti panas, bising, dan asap. Yang ketiga, menjaga sumber daya alam. Makin banyaknya batu bara atau minyak yang harus dibakar oleh pembangkit listrik atau digunakan dalam kendaraan bermotor, berarti semakin cepat pula deposit batu bara atau minyak akan habis. Ini akan menyebabkan batu bara akan sulit ditemukan dan harganya pun semakin mahal. Sebaliknya, bila kita menghemat energi, maka kita dapat mengurangi penggunaan batu bara dan minyak. Yang keempat, yaitu merawat alat elektronik. Alat elektronik yang dipakai berlebihan akan mudah rusak. Misalnya adalah pendingin ruangan atau AC yang terus-menerus menyala, akan mengumpulkan debu dan kotoran yang mengganggu kinerjanya. Yang kelima, menghindari resiko arus pendek. Arus pendek atau korsleting terjadi ketika kabel listrik rusak dan dapat menyebabkan kerusakan alat elektronik hingga kebakaran. Dengan mematikan alat elektronik bila tidak digunakan, maka kita dapat menghindari arus pendek yang dapat menyebabkan kebakaran juga. Hemat listrik. Rajin membersihkan alat elektronik karena alat elektronik yang berfungsi listrik itu akan banyak menggunakan energi. Terus jadi itu sulit mungkin menggunakan elektronik perlunya kita bukan untuk belajar seperti sekarang ini yang itu belajar secara daring. Terus diteruskan itu penggunaan TV agar dikurangi karena TV itu banyak. Kalau penggunaan TV itu akan saya lenggar untuk lanjut melihat ke dampak positif penggunaan listrik. Nah, dampak positif ini listrik itu baik manfaatnya untuk manusia, dan pekerjaannya dalam mengganggu apapun. Seperti sekarang karena dunia ini sudah modern, banyak alat yang
kebutuhan energi listrik. Kita itu sulit mungkin harus menggunakan itu berarti dengan perlindungan. Ada pemadaman hilir karena ini juga dibatasi. Seperti di kampung kan itu ada namanya pemadaman hilir. Jadi itu menghambat pekerjaan manusia dalam sektor apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Izudin. Saya dari Nusa Tenggara Barat. Kan saya Alvin Nurminas. Caranya hidup sehat di masa pandemi saat ini. Pada adik-adikku dan kakak dan rekanku, terutama bapak-bapak sekalian, mohon maaf saya minta waktunya sebentar untuk mensosialisasikan pola hidup bersih. Jarak 1 sampai 2 meter dari 1 ke 2 bersihkan. Oke? Oke. Sama kebersihan dalam makan makanan. Makanan-makanan yang harus masuk kepada tubuh bapak-bapak atau semuanya rekan-rekanku itu harus yang bergizi ya. Dan jangan lupa dianjurkan untuk berolahraga karena olahraga itu sangat membantu untuk pola hidup sehat. Sekian sosialisasi untuk saat ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, ada pertanyaan? Tidak ada. Gimana mau? Ada? Ya, Jumanten. Ada. Dimantoro. Ada. Ya udah, sekian saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian terima kasih kepada bapak-bapakku dan adik-adikku, kakakku, rekan-rekanku. Semoga sosialisasi saya bermanfaat untuk di kalangan masyarakat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan ada 5 orang. Yang pertama itu ngambil, dia meragain. Nanti yang di ujung dia nebak itu hewan apa.
Nama saya Livana Fadila. Nama saya Rifki Dandi. Saya Hadis Rahmi. Saya Muhammad Farsadul Haq. Saya Mia. Saya Andini. Nama saya Dias. Saya Maudi. Saya Fernando. Nama saya Diarahmi Nur Hadiati. Nama saya Jar. Halo semua, perkenalkan saya Erika. Saya Komang. Saya Muhammad Ibnu. Perkenalkan nama saya Lintang. Nama saya Ramdan Nugraha. Saya Nama saya Abidar. Saya Hewan. Saya Abil Afli. Saya Iza Tisa Fadila. Saya Umar. Nama saya Makan. Nama saya Zunsuada. Saya Mutiara. Saya Novali Ramadan Gurmai. Saya Hanifah Salsabila. Saya Rafa. Perkenalkan saya Husna. Saya Naufal Akhtaroyadi. Perkenalkan saya Rusya. Saya Dami Syakira. Saya Alfi. Dan saya Zirtan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irfan. Perkenalkan saya Yasmin. Saya Ahmad Syauki. Ramadina Rafi Janata. Perkenalkan saya Dodin. Saya Fabian Frianti. Saya Muhammad Izudin. Saya Andrian. Sebagai Wakil Ketua Pelaksana Pengakmas 2020. Dari Sekretaris Pengaplas 2020. Koordinator dari si acara. 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 Dari Kohor Konsum. Dari si konsum. Dari si konsum. Dari si konsumsi. Dari si konsumsi. Dari si konsum. Dari si konsum. Dari si konsum. Dari si konsum. Dari si konsumsi. Koordinator dari si HPD. Dari si HPD. Dari si HPD. Dari si APD. dari si HPD. Dari si HPD. Dari si HPD. Dari si HPD. Koordinator dari si perlengkapan. Dari si perlap. 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 Si keamanan dan transportasi. Si keamanan dan transportasi. Si keamanan. Dari si keamanan. Dari si keamanan. Si keamanan dan transportasi. Si keamanan dan transportasi. Kata untuk Pengaplas 2020. Wonderful. Seru. Bermanfaat. Satu kata buat pengaplas. Sukses. Terbaik. Awesome. Bismillah. Enjoy. Satu kata untuk pengaplas 2020. Kreatif. Berkah. Membantu. Satu kata untuk pengaplas 2020. Terbaik. Semangat. Mantap. Satu kata untuk pengaplas 2020. Sukses. Mantul. Bahagia. Tuh keren. Sukses. Mantap. Totalitas. Satu kata untuk Pengaplas 2020. A. Mantap. Amazing. Semangat. DC. Semangat. Keren. Mantap. Persevere. Hebat. Amazing. Tahu pengaplas 2020. Keren. Bermanfaat. Fire. Berbakti. Satu kata untuk pengaplas 2020. Mantul. Rosong. Wonderful. Amazing. Berkah. Hebat. Mantap. Terbaik. Merdeka!